Kardusnya apa, Mas? Kardus itu adalah suatu metodologi, Mas Helmi. Ya. Pak Helmi ya. Jadi metodologi dasar mempelajari cara kerja tubuh manusia. Cara kerja tubuh manusia. Oke. Mulai dari tingkat sel hingga aktivitas tubuh manusia sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Manusia ini terdiri dari triliunan sel ya. Triliunan sel. Oke. Kan itu ada yang Orang yang mungkin Anda tidak tahu siapa atau barangkali kalau kenal pun sudah kenal dalam lingkungan terbatas. Yang pertama adalah Pak Iwan Beni Purwowidodo. Ini founder dari Karnus. Karnus apa? Tahan dulu. Jadi sabar. Yang kedua ini dia nih. Mukanya sih mirip Coki Sitohang sebenarnya. Dr. Edi Subagio MR. Wah, ke belakangnya nggak usah lah. Yang beliau menerapkan sistem ini yang merawat atau membuat sembuh banyak sekali penderita diabetes dan kanker. Benar nggak sih diabetes itu ternyata nggak benar selama ini kalau diabetes itu adalah sesuatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Ya, jadi begini. Dulu mungkin saya masih bilang, ikut ya, stigma bahwa diabetes nggak bisa disembuhkan. Stigma kita nyebutnya ya. Stigma. Jadi dan banyak sekali orang yang yakin, Dok. Mengiyakan itu sudah bertahun-tahun. Termasuk saya loh. Iya, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin. Iya. Dan cuma bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Cara ngontrolnya dengan apa? Obat. Obat, lifestyle, ngatur makan sama exercise. Betul, itu. Ya. Ternyata setelah ada sebuah metode ini, konsep ini, saya menerapkan bisa sembuh ternyata. Iya. Iya. Dan itu totalitas. Proven ya? Proven benar. Ya, bukan ngomong-ngomong toh. Ini banyak bukti juga ada case repotnya banyak. Oke. Ya. Dan itu ternyata mereka mulai, tapi tidak semata-mata Karnus ini langsung ngekat obat, enggak. Ya. Jadi step by step, jadi tahap demi tahap. Jadi tapering. Sampai benar-benar enggak minum obat sama sekali. Gradual. Betul. Gradual. Ada contoh paling ekstrim nggak? Apa jangan ekstrim lah, ekstrim lah. Yang rata-rata udah ngobatin berapa orang nih? Kalau dulu katanya dokter kecantikan ya. Iya. Lebih cocok sama. Jadi awalnya itu mungkin gini. Saya asalnya itu emang dokter umum dulu. Dokter umum. Terus habis itu dapat beasiswa ke Bangkok, ke Korea juga untuk kecantikan. Nah mungkin Allah itu sayang sama saya supaya dosa kita nggak tambah banyak. Yaitu saya sudah ikut kecantikan lah. Setelah sudah di situ nyaman, kok saya ditemukan dengan konsep ini yang sesuai dengan tujuan saya jadi dokter, yaitu untuk menyembuhkan pasien, bukan mengobati. Mulia karena ada dua, mulia ya. Ada menyembuhkan dan ngobatin. Akhirnya sama Allah itu diijabah. Saya diberi petunjuk dengan ilmu konsep ini ya, metodologi baru ini. Saya belajar tuh. Setelah belajar, saya langsung terapkan. Yakin betul, karena apa? Di konsep ini yang digunakan untuk keyakinan saya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang saya pelajari. Sehingga semakin saya tuh nambah banyak belajar Al-Quran hadis ini semua di sini. Dan saya siap syiar untuk penyakit-penyakit degeneratif, termasuk diabetes, kanker, hipertensi dan lain sebagainya. Case yang udah ditanganin? Diabetes, kanker, hipertensi, saraf kejepit, hampir semua, termasuk jantung. Paling banyak apa? Diabetes. Jadi diabetes 80% diabetes. 80% diabetes. Udah ratusan ditangani? Ratusan. Baik online dan offline. Ya, jadi itu paling banyak biasanya udah komplikasi neuropati, kesemutan, kan gitu, kaki itu paling banyak. Ternyata mereka itu obatnya itu saya bilang selalu satu kresek. Lebih dari 10 ada. Alhamdulillah atas izin Allah semua itu pelan-pelan, step-step saya dampingi dengan konsep yang luar biasa ini sembuh total. Nah, itu salah satu juga ada seorang guru besar ya, di wilayah timur sana ya, yang sudah banyak terkenal. Beliau sudah katanya itu tinggal tunggu dipanggil Allah. Sudah pakai insulin. Iya, sampai pakai insulin. Berapa input unit? Nah itu saya nggak. Intinya yang merawat beliau itu guru saya, dosen saya, seorang profesor juga. Setelah itu karena sudah pasrah, dia nggak bisa ngajar, nggak bisa nguji, nggak bisa naik mobil. Dengan ketemu konsep ini, saya dampingi itu. Sekarang sembuh total? Sembuh total, 4 bulan atas izin Allah. Itu total langsung beliau statementnya gini, dok nggak dulu ketemu dokter Edi ya. Nggak boleh gitu Prof, ini semua sudah diatur sama Allah saya gitu. Jadi banyak Mas Helmi. Sampai saya jujur aja,
pasien-pasien saya dari Jakarta ke Sidoarjo, Bandung ke Sidoarjo, sampai dari Banjarmasin naik pesawat turun Surabaya, landing langsung ke Sidoarjo, langsung nemui saya karena ingin sembuh. Selama ini mereka udah bosan minum obat, tapi nggak ada yang bilang. Saya tanya ke dokternya, dok, saya minum obat ini kontrol lajin, sembuh nggak? Loh, sudah, yang penting minum obat aja. Emang harus begini, begitu. Jadi sakit hati katanya. Akhirnya mencari alternatif, ketemulah pada saya dengan medsos saya itu sekarang itu banyak. Punya medsos juga aku dengar. Iya, jadi saya itu medsos itu online pasien kurang lebih hampir 2.000 pasien. Dari Sabang sampai Merauke, ada Taiwan, Abu Dhabi, Bangkok, Singapura, banyak. Oke, Karnus, ini foundernya. Foundernya Mas Iwan Beni Purwo Widodo. Iya, Pak. Pasti orang Manado gitu. Manado orang. Jombang ya, Jombang. Oke, karena tadi kelasku di IPB walaupun saya gak lulus ya IPB. Apa Karnusnya apa, Mas? Karnus itu adalah suatu metodologi, Mas Helmi. Pak Helmi ya. Jadi metodologi dasar mempelajari cara kerja tubuh manusia. Cara kerja tubuh manusia. Mulai dari tingkat sel hingga aktivitas tubuh manusia sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Manusia ini terdiri dari triliunan sel ya. Sel. Kan itu ada yang diciptakan. Setiap ciptaan ada aturan. Lah manusia diberi akal untuk mempelajari, suruh ikro, membaca, merenung dan berpikir untuk mempelajari aturan Sang Pencipta. Sehingga kita ini hidup ini nggak sekedar hidup lalu dan mati gitu enggak, tapi ada aturan yang kita taati. Contoh paling gampang adalah kita bicara handphone aja. Handphone itu adalah ciptaan. Kita membeli handphone, meskipun kita sudah beli handphone, uang kita sendiri, kita kan nggak bisa ngawur. Harus tunduk dengan aturan pembuat handphone. Handphone aja ada aturan. Yang bikin siapa? Pembuat handphonenya. Apalagi ciptaan Tuhan. Apalagi manusia. Apakah manusia, kemudian tanaman, hewan, itu ujuk-ujuk ada. Bumi, galaksi, ujuk-ujuk ada. Tanpa ada yang ngatur. Baik lagi ke dasarnya bahwa itu ada aturannya. Maksud tubuh ini ada aturannya. Nah, kalau ingin sehat, carilah aturan seperti apa. Dan itu sudah tersemat di ilmu dasar yang kita pelajari saat ini. Di kimia, fisika, biologi, matematika. Tinggal kita urutkan aja. Kalau kita urutkan, makanya di kami itu ada kuliahnya yang saya sampaikan ke masyarakat. Oh, jadi Karnusi udah disampaikan dalam bentuk kuliah? Perkuliahan kami. Jadi kami ini mengundang masyarakat membelajar konsep Karnus secara dasar. Kita mulai dari tingkat atom kita belajar. Jadi kita ini mengkoneksikan the dot bahwa ilmu itu sangat berhubungan. Dari mulai fisika, kita belajar fisika tentang atom, tabel periodik, hingga ke biologi, ke manusia, itu berhubungan semua, Pak. Nah, kita urutkan aja. Kita ketemu alurnya. Dan ternyata ada nih satu hal yang memang masih lag dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh yang paling gampang lah. Lambung kita ini. Lambung ya? Iya, lambung itu. Jadi lambung kita tuh sangat dikambing hitamkan itu loh. Dikambing hitamkan? Maksudnya? Berapa banyak sekarang katakan bahwa asam lambung itu jahat. Ya kan? Nah, padahal saat kita tahu bahwa manusia ini terdiri dari sekian triliun sel dan dia ada aturan cara hidup sel, sel itu bermasyarakat, namanya organisasi kan, dengan undang-undang ada aturan kan ya. Nah, sel itu butuh makan, ya kan? Yang dimau sel itu apa sih? Dia nggak doyan namanya nasi pecel, nggak doyan sel itu. Yang dimau sel apa? Saat saya makan karbohidrat dari nasi, dia maunya glukosa. Yang makan protein dari empalnya nasi pecel, dia betulnya asam amino. Iya, kan, daging ya. Yang mecah itu siapa sih? Asam lambung, Pak Helmi. Nah, ternyata yang mecah itu asam lambung. Itulah fungsinya asam lambung. Iya, kalau asam lambung itu tidak diberi asam dan asam itu nggak ada gunanya, ngapain Sang Pencipta ngasih asam lambung di situ? Itu jadi asam lambung itu mengkonvert ya, Mas. Mengkonvert menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh sel kita. Apa aja itu? Asam amino, glukosa, asam lemak. Nah, tiga ini paling penting Ini tiga utama ya. Tiga utama dulu. Yang ini yang diproses dari makanan kita. Ya. Boleh sate kambing, boleh nasi, kentang, boleh rawon, tempatmu itu ya. Nah, itu. Tanpa ada itu, maka makanan ini tidak diproses dan dibuang jadi feses. Feses itu kotoran. Ya, kotoran. Nah, kemudian, jadi pada saat kita ini
menyampaikan ke masyarakat bahwa asam lambung jahat, lalu kita netralkan dengan obat-obatan yang ada sama saat aja ini. mematikan fungsi itu ya. Betul. Jadi paham ya, saya mencoba mencerna ini orang-orang ilmuwan, kadang-kadang bahasanya itu nggak nyambung gitu ya. Jadi bayangkan asam lambung itu kan yang mengkonvert, yang mengkonversi, yang merubah dari bahan makanan apapun yang masuk melalui mulut kita. Iya. Ya begitu masuk ke lambung, dicerna oleh asam lambung dan dikonversi, dirubah. Iya. Ya, ada yang menjadi asam amino. Asam amino, Ya, protein itu. ya. Ada yang menjadi glukosa itu dan karbohidrat untuk energi ya. kita. Ya, itu yang katanya paling jahat ya. Katanya. Kalau kebanyakan Katanya. katanya. Ada lagi menjadi asam lemak. Asam lemak, dari lemak. Dari lemak itu dibutuhkan untuk Energi juga. Untuk energi juga. Nah, bayangkan kalau mesin pengkonversinya kita nggak jalan, gak ganggu atau nggak jalan. Dan nggak fungsi lah. Dengan anggapan orang selama ini asam lemak itu asam lambung itu jahat. Jahat. Oke, terus. Ya. Jadi begitu kita netralkan asam lambung karena kita sakit lambung, ya, maka kita karena sakit lambung. Ya, karena sakit lambung, jadi lambungnya tipis, kan perih, langsung dinetralkan. Maka hari itu sel kita tidak makan. Mulai nih kita mulai kelaparan. Dan karena tidak pernah ada solusi untuk menambal lambung, maka orangnya akan terus ketergantungan. Hari ini kita gagal memberi makanan sel, besok masih sakit, minum lagi. Itu yang GERD ya. Sakit jadi GERD akhirnya. Banyak banget tuh ya GERD ya. Nanti GERD jadi anxiety, jadi diabetes, jadi hipertensi, jadi kanker. Dari situ semua awal mulanya. Iya, jadi habis makan ya, misal makan kayak istri saya, dia kalau terlalu pedas nggak bisa. Apa santan nggak bisa. Kebanyakan makan nggak bisa. Terlambat makan juga nggak bisa. Salah makan juga nggak bisa. Selama ini begitu dia sakit dihajar dengan obat, betul. Obatnya penetral lambung, mulai dari langsung menetralkan dengan basa. Yang kedua sampai menghambat sekresi asam lambung dengan obat menghambat itu PPI namanya. Dan itu mengurangi daya kerja dari asam lambung. Jadi asam lambung seolah itu jahat. Padahal penting ya. Sekarang kita analogi aja Pak Helmi. Kenapa ya kita ini harus makan makanan yang terus dimasak dulu? Kenapa kayak mungkin komodo kok bisa makan bangkai dan dia nggak mati gitu ya? Karena perbedaannya kuat di konsentrasi asam lambungnya. Jadi semakin kuat asam lambung itu maka semakin kuat untuk memecah apapun yang masuk. Jadi makanan kita ini makanan nggak ada yang steril Pak Helmi. Di udara ini banyak sekali bakteri. Sebenarnya. Ya bakteri banyak. Kita ambil aja agar, petri agar yang untuk membiarkan bakteri ya, itu aja. Pasti dibiarkan banyak komponen. Otomatis makanan kita taruh di meja itu pasti banyak komponen bakteri dan lain-lain. Nah, bakteri waktu kita makan kena asam lambung itu pecah mati dia. Karena di lambung juga ada asam. Ada asam. Asam itu yang mecah dia. Asam yang mecah dia yang mematikan dia juga. Jadi kuman-kuman bakteri-bakteri tertentu pasti, ya. Otomatis dia gerbang utama untuk men-screening ini makanan masuk ke dalam. Jadi Carnus ini fokus di apa ya? Carnus itu pelajari manusia secara seutuhnya, Pak. Jadi kita bisa akhirnya tahu di mana sih letak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sehingga dia sakit. Karena sakit itu adalah akibat ada hal-hal yang nggak tahu kita langgar. Nah, karena Allah sudah menjanjikan ada kesembuhan, maka kita tinggal flashback ke belakang. Jadi kita memitigasi, kemudian mengevaluasi. Oh, bapak lakukan ini. Oh, bapak dan bapak langgar ini. Mulai dari makanan manusia. Jadi kita ada cooking class, Pak Helmi. Makanlah makanan manusia. Karena sekarang banyak makanan bukan makanan manusia. Apa sih makanan bukan manusia itu? Banyak Pak Helmi. Contoh paling gampang. Jangan saya tak makan ya. Iya itu masalahnya. Makanan bukan manusia. Berarti makanan bukan makanan manusia. Apa tuh? Apa? Contoh gini. Kita makan minyak yang terhidrogenasi. Jadi minyak trans, ya creamer. Non-dairy creamer. Non-dairy creamer. Nah, itu bukan makanan manusia. Enggak sehat itu. Enggak bisa dipecah oleh sistem kita. Enggak bisa dipecah. Jadi definisi makanan manusia gini. Yaitu makanan apabila kita konsumsi bisa dipecah oleh sistem pencernaan, kemudian bisa dibawa oleh darah dan bisa dimetabolisme oleh sel hingga menjadi energi di mitokondria. Jadi ada makanan yang tidak bisa. Nah, kalau itu nggak bisa dijalankan nggak bisa. Apa aja Mas? Contohnya ya, non-dairy creamer, misalkan. Non-dairy creamer. Ya, itu flavoring, sintetik. Aroma durian, aroma saja, bukan durian betulan ya. Duriannya masih aman lah. Durian masih aman, nggak apa-apa. Nggak boleh banyak tapi. Ya itu kalau kebanyakan pasti nggak boleh lah. Terus? Ya, dan kemudian berbagai macam pewarna kayak margarin, ya gitu-gitu. Itu kan sulit dipecah. Karena apa?
Karena kita merubah struktur dari makanan atau dari minyak yang cair, kita padatkan dengan proses parsial hidrogenasi, sehingga dia terjadilah namanya parsial hidrogenasi nanti. Termasuk daging-daging yang diawetin itu ya Pak? Atau diolah itu ya? Enggak juga? Nah, cara pengolahan sama juga. Contoh gini yang sekilas seperti makan manusia, tapi bukan. Contoh, kita memakai daging dengan gula merah, dipanaskan. Gula merah. Ya, protein dengan gula merah. Oke. Kita masak, kita panaskan. Terjadi reaksi Maillard. Itu yang apa? Caramelize. Oh, beda lagi. Beda lagi. Jadi taruh protein nih. Protein. Tahu bacem. Tahu bacem. Nah, tahu bacem dikasih gula merah toh. Nah, jadi ada reaksi kimia apabila gula merah monosakarida, glukosa, fruktosa ketemu dengan protein dipanaskan oleh 70 derajat Celcius, maka langsung berikatan membentuk reaksi Maillard. Dan itu non enzimatik dan sangat besar molekulnya, tidak bisa dipecah oleh sel kita. Tidak bisa dipecah. Nah, singkat cerita, kalau kita itu kita makan, maka masuk ke liver menjadi akrilamid, kemudian sekilasnya maka liver kan berusaha mendetok dia, dan apabila kelebihan maka dia pecahnya menjadi epoxide, akan gantol di DNA kita, jadilah kanker. Jadi hati-hati yang suka makan tahu bacem gitu. Iya, dan sejenisnya. Tahu bacem atau tempe bacem? Dua-dua? Jadi semuanya. Jadi tahu tempe, kemudian dikasih gula merah loh ya. Iya, yang dikasih gula merah. Iya, gula merah dipanaskan. Nanti protein ketemu dengan gula merah atau monosakarida, gula cair, gula pasir, glukosa cair ya, atau fruktosa sirup fruktosa cair, atau madu pun sekalian sama. Begitu kita panaskan dia, terjadi reaksi Maillard. Ini banyak. Jadi madu itu nggak selalu bagus ya Pak? Tergantung caranya. Tergantung caranya dan dicampur dengan apa? Butuh ilmu itu. Butuh pemahaman itu. Itu yang diajarkan di Kardus? Saya ajarkan di Kardus itu. Akhirnya banyak kesembuhan tadi. Jadi mulai makan kita ajarkan cara masaknya gimana. Gitu ya. Kemudian lambung diperbaiki dulu. Kita punya cara menambah lambungnya. Kemudian punya cara menambah lambungnya. Punya cara menambah. Untuk yang tipis, ada lagi lambungnya luka gitu Pak. Ya, makanya kayak GERD itu. GERD, ya. Kemudian luka lambung. Ini harus selesai dulu. Nanti kalau nggak selesai ini kemana-mana, bisa anxiety juga loh. Kan banyak orang anxiety sekarang. Iya. Dari situ semua. Wow. Jadi sebenarnya makanan kita kasih ilmu tata cara masak, cara pemilihan menu. Sehingga nanti mudah. Contoh sekarang gini, orang bicara gula pasir itu jahat. Di Kardus, enggak, dia nggak jahat gula pasir itu. Justru dia aman kalau untuk masak begitu. Justru lebih aman? Lebih aman dibandingkan gula merah untuk masak bacem. Kenapa? Tapi kalau gula merah enggak untuk bacem, aman dong? Aman. Nah, contoh gini, saya bikin kacang hijau nih. Kacang hijau, jika mau pakai gula merah, kacang hijaunya harus masak dulu tanpa ada gula. Gula merah sendiri. Nanti mau makan, ambillah kacang hijau sama gula merah campur di mangkok. Kalau dicampur dari awal? Nggak bisa, kan direbus toh. Direbus ya. Ini kan saya bilang setelah mateng, ini gula merah kita cairin dulu. Nanti setelah agak dingin, suhu 40 derajat, kan agak hangat tuh, kasihlah gula. Jadi kalau ada itu nggak bagus? Nggak bagus kalau waktu dia direbus. Gula merah, gula aren, tapi gula aren beda lagi? Sama saja. Jadi gula merah ada dua jenis. Ya. Satu gula merah kelapa dari tebu. Satu lagi gula merah dari non tebu. Contoh aren, kelapa. Ya. Tebu itu ada kalau tebu ya, kita bicara tebu itu ada dua jenis gula. Satu sukrosa, itu disakarida. Satu lagi glukosa, fruktosa, gula sederhana. Itu gula cair. Nah, gula pasir itu sejak zaman Nabi Adam sudah pasir bentuknya. Cuman waktu jadi nira tebu itu masih nggak kelihatan. Begitu nira itu kita pekatkan, maka sukrosa kan misah sendiri. Jadi di pasir itu. Nah, pada sukrosa itu gugus aldehid sama keton, nanti fruktosa sama glukosa itu berikatan begini. Jadi dia aman. Kalau gula cair, gula merah itu akan banyakkan gula itu kan kadang gula pasir yang dicairkan. Kalau gula pasir kan tetap dia berikatan. Enggak apa-apa. Masih sukrosa dia. Yang saya maksud glukosa, fruktosa bebas adalah memang dia setelah strukturnya memang dia bebas, glukosa dan fruktosa bebas. Kalau sukrosa itu, gula pasir itu adalah glukosa, fruktosa berikatan. Jadi kristal. Itu aman? Itu aman. Kalau ketemu protein dia masih aman. Enggak berikatan. Makanya waktu kita memasak misalnya nih, saya mau masak nih pindang ikan. Palembang nih. Itu saya suka itu. Iki wong Jombang tapi di Palembang. Bang. Pindang ikan. Nah, pindang ikan. Ikan patin, ikan baung boleh. Ikan baung boleh. Waktu kita masak airnya itu kan ada kasih kadang gula merah atau gula merah ya. Atau gula pasir ya.
maka saya ganti gula pasir, itu aman. Tapi kalau gula merah, Jadi artinya gula pasir itu relatif lebih aman aman daripada gula merah untuk Baru tahu konteks saya. dengan ketemu protein, ya. ketemu protein. Konteks protein. Suhu sekian. Itu udah aman. Sekarang kan banyak sekali kopi itu dikasih gula aren. Nah, Aman? kalau kopi masih aman, karena kan kopi nggak ada, kecuali kopi kasih susu. Kecuali protein. Nah, kasih susu, kan ada proteinnya tuh. Ya, double juga ya. kita Susu kental kasih- manis lagi. Oh, bentar. Jangan. Jangan. Nah, Iya, nih, hal begitu hati-hati. kami ajarkan. Tapi kami punya dasar, Oke, Pak Helmi, oke. di secara saintifik. Oh, banyak banget saya dapat ini. Saintifik. Nah, contoh telur dadar. Apa? Telur dadar. Telur dadar. Iya, Ah. itu masalah itu. Kenapa? Jadi gini. Ya bener dong. Masalah di mana telur dadar? Salahnya telur dadar itu apa? Tetap nggak salah, yang bikin yang salah yang dadarnya yang salah. Iya. Telur. Telur itu ada dalam telur ada dua komponen, Ya. satu putih, satu kuning. Oke. Yang putih kuning, yang putih itu isinya avidin, ada avidinnya. Avidin itu apa? Avidin suatu antibodi yang Allah sematkan di dalam telur Oke. untuk mencegah jika bakteri masuk nggak sampai busuk, sehingga Oke. punya umur simpan. Oke. Avidin. Kemudian di kuning itu ada biotin. Apalagi itu? Biotin itu vitamin B. B7. Vitamin Bisa B. B7 ya. Ada vitamin H juga katakan. Ah, biotin itu sangat penting. Yang di kuning. Di kuning untuk Oke. tubuh kita dan tubuh ayam juga. Semua Ya. makhluk hidup butuh biotin. Hmm. Yang dia pakai mitokondria untuk siklus Krebs dan lain-lain. Intinya dia mengambil karbon dioksida, karbosilasi lah kalau nanti Oke. teman-teman yang melihat ini ya. Itu sangat penting sekali. Jadi kenapa kok nggak boleh campur? Avidin dan biotin itu sangat kuat ikatan cintanya. Nah, itu ikatan. Jangan dipisah. Nah, apabila dicampur dia langsung bercinta, ya. Langsung ngikat diri. Iya, oke. Mengikat. Dan konstanta perceraiannya sangat kecil. kecil. Iya. Bisa ceraikan lagi dia. Oke. Ya. Itu truk itu kan detik nyampur. Artinya waktu kita tek gini, Begitu kita kocok gitu. terus itu nyampur, kita goreng pun dia nggak bisa lagi. Oke. Kita makan dia akan dibuang, nggak jadi dipakai oleh tubuh kita. Karena Karena sudah terikat oleh avidin. oh, jadi Ya, baiknya nah, akhirnya dipisah sendiri. Jadi kalau kita goreng ceplok bisa. ceplok itu kan tidak dicampur. Tidak dicampur. Oke. Kemudian diapain, direbus. Oke. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau itu dicampur masalah. Apa akibatnya sekarang? Apa akibatnya? Sekarang bayangkan gini. Telur itu bagi sebagian orang mungkin murah. Bagi orang mahal. Paling Contoh murah, menengah ke bawah. Ya. Seorang anak ibunya memberikan telur, ya kan, supaya dia pinter ya. Tapi waktu didadar, dia akan bikin anak itu stunting nantinya. Karena dia hanya makan hari itu banyak kan satu hari telur aja. Bagi orang menengah bawah Yang ya. juga manfaatnya, khasiatnya sudah hilang. tidak ada. Udah Karena hilang. percintaan tidak terpisah tadi. Iya, karena antara si biotinnya putih sama si kuning. Ya, udah terikat. Akhirnya apa? Untuk tumbuh dia itu akan terhambat. Dari itu kurang. Kecuali dia makan telur dadar tambah lauk yang lain. Oke. Saya bicarakan di sini. Jadi saya kan miskin sekali Pak Iwan. Iya. Dulu satu telur dikocok-kocok bagi 6. Aku Tantowi pinter juga tapi. Nah, Mungkin makan ikan. bukan ikan dong, paling banyak Ya, ikan. ikan. Sekarang saya bilang, Oke. apabila seorang anak ini mereka tuh hari ini makan telur dadar, Oke. hari itu dia udah Udah anak itu pertumbuhannya kan gini. kehilangan gizi lah ya. Iya, kehilangan waktu itu. Nah, apabila itu berlanjut pada orang dewasa dan begitu pola makan dia, karena dia nggak tahu, nggak tahu, akhirnya dia tubuh sel dia itu nggak mampu untuk regenerasi. Ini kan kita kan sekarang Pak Prabowo juga kan mau makanan bergizi itu ya. Kalau untuk rakyat kecil di kampung-kampung kan paling telur. Jadi boleh dong kalau putihnya sama kuningnya dipisah aja. Bisa aja. Kuningnya dikocok. Betul. Ya kan? Itu saya Dikocok ajarkan tuh di kelas. dengan apa? Bumbu. Dengan Bumbu. tepung segala macam ya. Yang putih juga dikocok. Boleh Iya, dong. boleh dong. Nah, yang penting percintaan ini dipisah dulu. Nah, jadi gini, caranya nih Bang Ilmi ya. Jadi putih itu kami kasih itu loh bawang merah, bawang putih serah dia ya. Supaya Dikocok, banyak. ya, kocok susuk. Masak dulu. Sampai dia mulai gumpal. Oke. Nah, gumpal dia rusak avidin. Iya. Rusak. Setelah dia gumpal, masukin kuning. Kuning. Kan jadi itu dadar. Dan dia tidak bersatu. terikat. Tidak mengikatkan diri. Terikat kan sudah. Itu teknik Jadi aja. pelukan boleh tapi jangan terikat. Iya. Ya, nggak terikat. Oke. Dia udah ceraikan lagi. Jadi pakai. Hal kecil, tapi kalau dia nggak tahu, Oh iya, Wah, sih, berarti- kalau dipakai tiap hari dong. Nah. masalah. Iya, masalah gitu. Akhirnya banyak orang sakit di situ. Oke, saya ke Ya. Dr. Edi. Apa yang membuat Dr. Edi jatuh cinta dengan Karnus? Satu, pertama. Kalau aku dokter kecantikan tuh duitnya lebih banyak. Di samping, wah karena ini sunatullah atau apa Iya. udahlah itu. Jadi kenapa saya tuh cinta banget konsep Karnus? Satu, Ya,
di akidah keyakinan saya itu harus pegangannya Al-Quran hadis. Oke. Itu yang banyak teman-teman saya, saudara saya lupa dengan itu. Oke. Ya, lupa banget sehingga dia tetap egonya dengan ilmunya begitu. Padahal ingat, kenapa kok sumbernya penyakit nggak pernah dipegang hulunya? Sumbernya penyakit. Iya, padahal di hadis sudah ada. Al-Hafidz Asyuti rahimahullah, sumbernya penyakit itu adalah jeleknya al-baradah. Al-baradah itu jeleknya pencernaan. Yang bisa mencerna di tafsir itu lambung. Lambung. Itu nggak pernah disentuh. Coba lihat Pak Helmi, semua sakit apapun dan disuka dari situ. Iya. Tapi pernah mikir lambung? Disalah-salahin terus ya? Iya. Padahal kita butuh dia ya. Iya. Lambung, gara-gara lambung bisa hipertensi, lambung bisa diabetes, lambung bisa stroke, lambung bisa jantung, lambung bisa saraf kejepit, lambung bisa jadi kanker. Ini ada yang nggak setuju. Kasihan lambung itu. Iya, makanya emang sumbernya di lambung. Terus saya yang menguatkan lagi, ada hadis Muslim itu udah jelas, kita harus percaya hadis kan? Iya. Likul lidain dawaun, segala penyakit itu ada obatnya. Dikuatkan hadis. Jadi nggak ada cerita bahwa diabetes itu nggak bisa sembuh, nggak ada. Dikuatkan ini hadis Bukhari, ma anjalallahu da'in ila anjalallahu shifa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya, obatnya. Ada. Berpasangan selalu. Iya, ini yang saya membuat kuat jatuh cinta Karnus. Setelah itu apa? Yang kedua, produknya itu memang alami. Bekatul loh, Pak Emil kan tahu bekatul. Bekatul tahu, ya. Itu dikasihkan hewan-hewan. Iya, kita nggak makan bebek itu, Pak. Iya. Kita nggak makan bekatul, makanya hewan-hewan bebek jadi sehat. Iya. Justru bekatul itu yang saya dapat ilmu yang jadi Prof aku ya, yang ngajar dulu kuliah itu. Dari IPB juga kan, Menteri Pertanian era SBY. Nah itu bekatul itu luar biasa nutrisinya. Pak Anton. Saya baru tahu. Pak Anton. Anton Apriantono. Ya. Wah, temenku itu. Iya. CKS. Nah, beliau ikut di kakak. Di Karnus sekarang. Iya, ngajar beliau itu. Hai. Pak Anton gitu. Jadi salah satunya di beras itu mungkin saya bingung gimana caranya satu beras ditempel bekatul. Gimana ngelemnya? Kan saya begitu. Ternyata saya ke pabriknya sudah ada alatnya untuk ditempelkan. Nah, dari situ itu alami sampai produk Karnus ini untuk anak bayi pun bisa. Produknya bentuk apa sih? Nutrisi sih. Nutrisi semua. Jadi kita dijadikan minuman gitu. Jadi suplemen. Jadi kita ini setelah kita mengkaji semua tadi, Iya. pertama kita butuh nutrisi bagaimana bisa menambah lambung. Akhirnya menambal lambung. Ya, merekonstruksi lambung. Ternyata lambung itu ternyata mukosa terbuat dari glikoprotein dan kita bisa bikin itu dari kolagen tipe 3. Kemudian saya pakai kolagen pertama only one di Asia Tenggara, Pak Hilmi, alhamdulillah. Dan kemudian kita ada riset tentang pati dari pisang. Jadi pati dari pisang itu saya kasihkan dengan kolagen saya, jadilah kayak mucin itu. Kayak mukosa lambung itu. Plek nambal dia. Kemudian luka-luka nambal nanti nambal 4 jam kemudian di digest masuk lagi dalam darah kita dipakai dari dalam. Jadi kita mau skema begitu. Oke. Nah, itu skema itu kita punya nutrisinya. Terus yang kedua, kita butuh skema untuk menyedot plak dan membakar plak. Kan ini problem nih. Pada diabetes, hipertensi, stroke dan lain-lain. Plak ini adalah makrofag yang memakan TG dan kolesterol terbakar dalam darah. Sehingga kita harus sedot dia. Plak itu ada yang di pembuluh darah itu ya? Pembuluh darah ya. Yang nempel-nempel di dinding? Nempel itu. Nah, katanya itu juga nggak bisa dicopot, nggak bisa dikejar. Bisa. Coba aja buka biokim itu. Ada yang bilang sama saya, orang ahli juga loh. Nah, dia suruh nggak bisa tuh. Belajar lagi. Katanya dia harus dipasang ring gitu. Ya. Karena kalau udah sekali nempel, itu katanya kayak karat gitu, udah nggak bisa lagi dihilangkan. Bisa. Coba beliau minta membuka tentang transporter pada makrofag. Namanya ABC A1 sama ABC G1 ya, G1. Jadi ada caranya itu. Makanya kami ajarkan itu pada kuliah Karnus, Pak Ilmi. Kami insya Allah September ada kuliah Karnus angkatan ke-16. Kuliah Karnusnya Anda buka ya? Kayak seminar gitu? Iya, seminar 2 hari. Kita belajar dari pagi sampai malam. Malam dapat praktikumnya. Kita buktikan semua itu. Yang ikut siapa aja? Siapa aja yang berminat? Siapa aja boleh. Masyarakat yang dokter, masyarakat umum, penderita gitu yang pengen tahu. Kalau penderita, kebanyakan mereka kalau ingin belajar di dalam ikut kuliah. Kalau enggak, cukup ke dokter kami, dokter Edi, banyak dokter kami juga. Atau ikut cooking class tadi malam. Oke, saya ke dokter Edi. Dok, ada juga bahwa Karnus ini juga metodenya juga bisa untuk ngobatin cukup banyak pasien-pasien kanker ya? Alhamdulillah. Jadi
Bukan alhamdulillah banyak yang kanker, alhamdulillah bisa diobatin. Jadi kurang Alhamdulillah lebih bisa diobatin. saya tuh juga nggak nyangka, Pak Helmi. Oke. Jadi tiba-tiba kok pasien kanker-kanker yang terutama sudah stadium 3 dan 4, kanker payudara. Oh banyak kanker payudara. Iya, itu mereka ada sudah yang di kemo, ada yang sudah dioperasi, ada yang nggak mau operasi. Nah ini ada kejadian satu, orang Surabaya ini sudah 12 tahun kanker payudara. Dan beliau tidak bisa duduk sama sekali, terbaring totalitas. Jadi 12 usia 61. Jadi beliau itu sudah nggak mau dioperasi, takut. Pasrah lah udah ya. Pasrah, takut dioperasi, sudah di kemo 3 kali. Saya tahu beliau kenal saya pada waktu itu, waktu kita umroh awal 2015. Dok, saya nggak bisa apa-apa. Sudah gimana caranya datang ke tempat saya, akhirnya datang sama anaknya dibopong. Langsung ditidurkan. Tidurkan aja, mau duduk gini kesakitan. Saya melihat wajahnya, dia kurus sekali. 12 tahun. Kita bisa pikirkan 12 tahun itu seperti apa. Nggak bisa apa-apa. Saya cuma bilang, Ibu ikhlas enggak dengan kondisi ini? Ya mau ikhlas gimana, Dok? Saya kondisinya kayak gitu. Harus ikhlas. Terus nanti dia yang dipikirkan, karena sudah ada stigma. Nanti saya pengobatan, konsep Carlos ini mengganggu enggak saya pengobatan kemo ini? Yang selama ini sudah dilakukan? Iya, pasti seperti yang juga tidak bisa bikin dia sembuh? Betul. Akhirnya saya yakinkan, akidahnya saya kuatkan, akhirnya mau. Setiap 1 pekan, 7 hari, saya suruh kontrol. Itu perkembangannya luar biasa. Dan yang biasanya saya ada tambahan lain. Saya terapi pakai entong nasi. Nah ini yang nggak ada punya dokter, mungkin di luar jalur ya. Entong nasi? Iya, entong nasi itu. Apa itu? Terapi pakai alat entong nasi itu. Oh, centong? Entong. Jadi direfleks ya itu? Iya, pakai alat itu saya. Yang sudah 5 tahun minimal dipakai di dapur. Nah, dan itu, yang dari kayu? Kayu jati harus. Untuk ditempelin gitu? Bukan ditempelin, kakinya saya titik-titik untuk melancarkan akupunktur gitu ya? Betul. Setiap 7 hari itu perkembangannya luar biasa. Mulai dari bisa duduk, bisa berdiri, terus jalan megang tembok 4 bulan. Atas izin Allah. Sembuh dari keluhannya, sembuh dari sakitnya, dicek labnya juga kanker hilang. Masih ada ibunya? Masih ada sekarang. Dia sekarang malah sibuk ikut suaminya bantu-bantu yang umroh. Boleh disebut namanya? Namanya Bu kalau nggak salah Bu Aminah ya kalau nggak salah. Hai Bu. Seneng ya disembuh. Iya, Bu Aminah itu. Saya tuh nangis sampai jujur karena bisa bayangin kalau kita 12 tahun sakit kanker payudara. Kita punya ibu seperti itu ya. Betul, saya tuh ya Allah, saya nangis. Sampai beliau katanya anaknya itu dilepas nih, beli roti sendiri, jalan sendiri. Waktu dia mulai jalan, langsung dikasihkan saya. Dok, ini roti buat saya. Kata anaknya, itu tadi nggak mau didampingi dok. Padahal jalannya masih gini-gini. Beliau bangga dan senang sekali selama ini tidur terbaring. 12 tahun. Cuma 4 bulan, 3 bulan itu dia udah bisa jalan. Sekarang udah aktif normal? Aktif normal, Masya Allah. Jadi itu yang saya. Dan sejak itu ada di TikTok saya tuh di TikTok itu banyak pasien-pasien kanker payudara ke saya. Itu seperti itu ya, saya waduh apa ini emang. Jadi yang diterapkan itu bukan cuma terapi ya? Iya. Tapi sugesti yang saya berikan. Sugesti juga. Ya. Doa juga. Doa ya, oke. Kemudian juga pola makannya diganti, ada suplemen. Iya, ini nutrisi nih. Ada nutrisi. Ya, nutrisi. Jadi Carlos sih banyak sekali juga merubah nutrisi. Betul. Jadi betul-betul mengasup tubuh manusia dengan hal yang diperlukan ya? Iya, betul. Apalagi terus keluar jurnalnya ya dari Dr. Sugeng itu ya Pak ya. Untuk algatinya, untuk kanker kolorektal itu. Apa? Kolorektal, kanker kolon. Usus besar, kolon. Usus besar, kolon. Iya, kolon. Jadi seperti itu. Oh, jurnalnya udah ada ya? Ada. Siapa yang buat? Ada kemarin ada dokter S3 dari Undip yang ngambil penelitian itu. Iya, tentang Carlos. Tentang kanker kolon, kemudian menggunakan produk metode Carlos. Ya, produk dari Carlos. Anda kan bukan dokter kan? Bukan. Iya. Ini S1 dari IPB. Kok bisa-bisanya? Tapi dia penelitiannya IPB kuat banget lah. Hebat. Jadi Carlos udah punya pabrik sekarang? Punya pabrik. Di Sidoarjo? Sidoarjo sama Pandaan. Sama Pandaan. Ya. Jadi apa aja sih yang diterapkan di pendampingan ya untuk menyembuhkan penyakit ini?
Yang pertama kalau secara pasien Ya. itu kan akan ditangani oleh dokter atau terapis yang sudah belajar konsep Karnus. Ada kuliahnya kan. Yang kita lakukan ada 6 langkah nanti itu. Yang pertama adalah perbaikan metabolisme tubuh. Apa? Perbaikan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh. Ya. Artinya lambung dia harus diperbaiki dulu. Itu poin penting pertama. Yang kedua adalah plak itu harus diambil. Wah, ini 2 hal penting ya. Memperbaiki lambung. Kemudian plak akan diambil. Jadi penderita-penderita GERD yang ini insya Allah bisa disembuhkan. Justru itu harus sembuh dulu. Sembuh dulu. Baru yang lain sembuh. Habis itu plak. Habis itu plak itu ini kan berbarengan. ke jantung segala macam. Ya, plak itu akan sejalan dengan lambung baik, maka plak ini akan kita ambil, kita bakar dan kita cegah supaya tidak timbul lagi. Ya. Nah, itu ada nutrisinya itu yang penting. Nah, kemudian kita ajari cara makan, cara masak, ada cooking class-nya. Yang benar. Yang benar. Kemudian ya kita minta dia berdoa, kemudian kita kasih nasi khusus juga, ada caranya ya, kita punya skema untuk ngambil plak itu ada butuh skema sebenarnya. Dari pola makan dan menunya dia. Menunya. Ya, kita suplai pembakaran lambung, nutrisi untuk lambung, kemudian pengambilan inisiator oksidatif di dalam darah supaya tidak terjadi plak lagi. Itu yang hati-hati. Semuanya dengan asupan. Asupan. Yang kemudian, benar. Ya, yang benar. Dan ada nasinya juga ada. Jadi ada agi sereal untuk lambung. Jadi beras. Jadi ada produk Karnus yang ada beras. Ada tiga. Pertama adalah perbaikan lambung. Itu dengan agi sereal. Sereal. Oke. Agi sereal jenisnya. Itu untuk nambah lambung. Yang kedua adalah pakai algati untuk mencegah terjadi plak, menangkap penyebab oksidasi parsial dalam darah. Dan itu belum ada di Indonesia. Patennya kami pegang. Yang ketiga, kita kasih nasi khusus dari beras para petani yang kita salut dengan Pegato per tiap bulirnya. Sehingga dia akan intinya dalam skema biokimia kita akan melakukan beta oksidasi untuk membakar plak itu. Gitu aja. Itu skenario. Ya, 3 hal ini kita lakukan. Nanti pasien kita minta untuk berjemur, kemudian berdoa. Berjemur jam berapa? Mulai jam 10 sampai jam 12. Serah pilih jam yang mana. Selama 2 jam? Enggak, ya 10 menit. Tergantung nanti kita atur. Kita punya aplikasinya. Itu jam yang paling bagus ya, 10 sampai jam 12? Ya, betul. Kita ada kajiannya sana. Dan kita ada aplikasinya, ada robot Karnusnya. Jadi pasien itu pakai robot Karnus, dia bisa melaporkan keseharian di situ, ngecek semua ada analitiknya. Dokter kami waktu dia konsultasi, cek robotnya, dia bisa kasih advice. Karena hari ini sakit ini, apa terjadi hari ini adalah akibat kejadian masa lalu. Nah, kita bisa intercept. Oh, Bapak tanggal sekian ada masalah, ada pelanggaran di sini. Perbaiki ya, gini. Jadi kita minta. Sudah ada aplikasinya? Ada. Jadi kita ada makanan tempat foto. Karena kita ada learning by doing nanti itu. Ada makanan yang memang bukan makan manusia. Gitu kan. Kalau udah ikut cooking class gampang, dia tahu. Kalau belum ikut cooking class, ya dia akan dipadu oleh dokter kami. Nah, contoh dia makan telur dadar. Langsung kita note, Pak, jangan makan telur ini ya, caranya begini. Nah, itu. Jadi nanti kita ajarin learning by doing. Sehingga nanti ada perkembangan. Oh, ternyata manusia itu hidupnya seperti luar ini. Biasa. Sampai dia lulus 4 bulan. Kita minta cek lab seminggu 2 kali, cek darah, cek asam urat, manual sendiri, input data, cek tensi, input data. Nanti ada grafiknya, kita kan bisa analitik situ. Sehingga dokter-dokter kami itu bisa memberi advice tidak berdasarkan nujum, karena ada data. Data ya. Jadi kita punya aplikasi rumah sakit pribadi dia, dimanapun dia berada. Makanya tadi bisa online sekian ribu orang ya pasiennya, kami atur di sana itu. Jadi untuk pasien mudah sekali, kita akan rawat dia. Tapi dia ingin belajar lebih dalam, bisa ikut seminar kami. Itu yang untuk pasien ada. Yang tadi malam kita dengan Prof. Iris di Hotel Sofian. Kami tiap bulan ada Jakarta. Untuk kalau orang daftar kemana? Ke website juga? Ada websitenya. Website konsepkarnus.com atau Instagram konsepkarnus official. konsepkarnus.com. Ke IG mana? IG-nya konsepkarnus official. Official. Iya. Official. Konsepkarnus official. Itu nanti ada link-linknya untuk pendaftaran. Mas Iwan, tadi yang produk-produk itu semua BPOM aman dong ya? Aman. Dan semuanya buatan dalam negeri. Dalam negeri. Dari petani-petani kita. 100%. Kecuali tintanya doang. Mungkin impor tintanya. Saya nggak tahu. Kan mencetakkan orang lain. Sama plastik ya nggak tahu. Tapi semuanya tadi itu dibuat dari petani kita. Kami bina petani itu. Dari teh kebun kita yang terbaik. Karena pakai halal udah aman ya? Pasti halal. Dan kolagennya dari tulang sapi lokal di Indonesia. Ya, karena dia tadi cerita di depan juga tentang menciptakan kolagen juga ya? Ya, jadi pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara halal itu kami yang punya.
Kalau yang produksi luar, mohon maaf lah ya. Belum tahu. Saya dulu 6 tahun menjadi presenter acara yang dilakukan oleh BP POM kalau nggak salah ya. Bukan BP POM yang Aisyah Amini kalau nggak salah ya. Yang menginfokan tentang halal-halal gitu. Haram. Dulu di TVRI. Oh, LP POM kali ya? LP POM lupa MUI. saya. LP POM MUI saya MUI, lupa. ya. Ya LP POM. Ya, memang 6 kan tahun. kolagen gelatin terbuat dari tulang hewan. Tulang hewan yang tidak halal. Ya, bisa halal, bisa tidak halal. Ya, Cuma kalau pabrik itu di negara muslim minoritas, ini kan halal masalah kepercayaan ya. Kepercayaan ya. Kalau muslim minoritas ya otomatis kan Diragukan. orang nggak peduli itu disembelih atau tidak. Gitu. Ya, jadi di kita tuh ada kolagen juga ya? Ada Ada kolagen. kolagen. Ya, itu penting sekali kolagen itu. Ya. Tapi harus kolagen dari sapi untuk manusia itu, Ya. jangan dari ikan. Karena dari ikan itu tinggi metionin. Itu orang nggak paham itu. Begitu tinggi metionin, kalau kita hubungkan dengan DNA, ya, maka dia bisa membuka histone untuk pembacaan DNA kita. Bagi orang yang ke arah kanker bahaya itu, maka dia makin cepat jadi kanker. Malah mengaktifkan. Mengaktifkan, karena dia membuka Ya, saya histone. dengar ada bahwa kanker itu udah dalam tubuh manusia. Ya, itu dalam dibuka sel tapi histone-nya. ditutup ya kan? Ya. Diproteksi. Proteksi. Di Ya, jadi trigger nanti dia kalau dia buka. terbuka, nah ada zat yang memang bisa merilis Ada, itu ya. merilis. Nah, maksud satunya adalah untuk metionin. Nah, itu hati-hati. Makanya kita Metionin. kalau cari suatu makanan atau suplemen, pastikan metionin itu sama kita equal. Oke. Jangan sampai dia lebih tinggi. Itu bahaya. Oke, saya tadi menerangin ke saya bahwa sejarah memang manusia itu sejarah diabetesnya tuh udah melekat ya, tinggal menjaganya atau gimana tadi Mas Iwan nerangin ke saya? Jadi Umur 0 sampai 40 itu aman ya. Tidak ada begitu. Itu kan perjalanan pasien diabetes. Perjalanan Jenjang- pasien diabetes. Jenjang karir diabetes. Jenjang karir. Oke, terus. Jenjang karir diabetes. Artinya gini, setiap orang yang nggak paham skema itu, pasti dia akan melamar jadi pasien diabetes. Oke. Karena dia melanggar aturan tubuh dia sendiri. Oke. Meskipun dia nggak tahu, dia Oke. melamar jadi pasien diabetes. Jadi diabetes itu bukan masalah, bukan jahatnya gula. Kasihan gula itu jahat kan. Padahal sel kita ini sangat cinta gula. Sangat cinta. Sangat butuh gula. Sangat cinta, bukan Ya. butuh lagi, cinta. Hmm. Cinta. Semua sel kita sangat cinta. Semua doyan gula. Gitu kan. Kalau berlebih memang masalah. Cuman ada aturan, Sang Pencipta membuat aturan pada semua sel kita dalam menerima gula dari darah. Oke. Kan darah kan hanya pelayan, dia hanya mengantar saja glukosa ya. Nah, apa perintahnya dia? Allah itu men-setting begini. Sel manusia, kamu boleh ngambil gula dari darah kalau kamu mendengar perintah dari pankreas. Perintahnya itu bernama insulin. Nah, gitu kan. Kalau disetting bahwa jika kamu mendengar perintah, otomatis sel punya telinga toh? Ya. Punya reseptor. Ya kan? Jadi awalnya itulah begitu gula darah bawa gula, maka pankreas tahu berarti dalam darah kita ada gula. Ya. Maka dia bikin insulin. Supaya sel itu mengambil gula kan gitu. Oke. Nah, itu lagi begitu. Nah, someday biasanya itu pankreas bikin satu insulin. Insulin fungsinya apa ya? Saya tahu. Itu tuh hormon. Hormon itu perintah. Perintah. Surat. Oke. Jadi kalau gini, dalam manusia begini Pak Helmi. Tubuh kita itu adalah organisasi sekian triliun sel. Organisasi ya. Negara kita berapa anggotanya? 270 juta manusia. Iya. Butuh undang-undang nggak untuk ngatur ini? Butuh kan? Nah, Butuh. sama. Sel kita ini juga punya undang-undang. Di negara kita ada UUD 45. Di sel kita ini siapa? DNA. DNA itu diturunkan jadi hormon. Oke. Ya kan? Sama UUD 45 jadi Kepres, Kepmen, Perpu, Perdes, misalnya desa hingga desa RT itu udah menuju ke UUD 45 dong. Oke. Nah, itu seperti itu analoginya. Nah, ada skema begitu ada aturan tentang gimana jika ada gula dalam darah, ada aturannya. Sel-sel otot dan tubuh kita mayoritas adalah sel otot kan, tubuh ini mayoritas sel otot, jenis-jenis selnya. Sel otot, kamu kalau butuh gula dan gula itu adalah makananmu, kamu harus nunggu jika diperintah oleh tubuhmu. Siapa yang memberi perintah itu pankreas. Karena dia punya sensor. Kita ada gula dalam darah maka akan ngasih Pankreas itu punya sensor. Punya sensor. Oh, ini yang butuh. Sel ini butuh. Nah, gitu. butuh. Oke. Itu ada gula maka Dia kirim melalui insulin yang pembawanya. begitu ada gula dalam darah, Ya. itu si pankreas kan tahu. Maka dia langsung bikin insulin, Insulin. bikin perintah. Nah, begitu insulin dibikin akan dikasih ke dalam darah. Dibawalah ke darah itu. Begitu temu sel otot, dengar perintahnya. Gitu kan? Oh, ada insulin. Berarti ada gula di luar tubuh saya, di luar sel. Maka dia langsung tahu dan dia buka pintunya, gula masuk. Sehingga
gula darah akan turun kan, normal lagi kan. Itu skemanya begitu. Nah sekarang bayangkan jika telinga sel itu tuli, ada yang nutupin, contoh plak, ya. Contoh lagi ada suatu ledakan kecil akibat partial hidrolisis, partial oksidasi dalam darah menghantam reseptor telinga sel, kan rusak. Akhirnya begitu pankreas itu mendeteksi ada gula tinggi dalam darah karena habis makan, ya. Terus dia bikin insulin. Kok nggak denger? Kok gula nggak turun-turun? Itu pankreas tahu loh, dia mensensor itu. Akhirnya dia bikin lagi 2. Nah, 2 baru denger. Besok lagi, mungkin seminggu depan lagi, bikin 2 insulin, nggak denger. Bikin 5, bikin 10. Nggak terasa 5 tahun kemudian, usia 40, dia bikin 100, masih nggak denger. Terus bikin lagi nggak mampu pankreas, itu diabetes. Jadi masalahnya adalah kenapa ini sel tuli? Siapa bikin tuli? Itu nggak pernah diselesaikan di pengobatan kita manapun. Apa penyebab dia tuli? Nah dari kajian kami itu adalah pertama dia teroksidasi akibat tubuh kita gagal memecah lemak, gitu ya. Sehingga oksigen membakar dalam darah. Lagi-lagi ini karena jadi plak, kegagalan tadi di asam lambung. Di lambung itu. Di lambung, okay. Nah, jadi gini, Pak Rimi. Itu kalau nanti someday Pak Rimi belajar di korea gini. Kita punya karbohidrat, protein, lemak. Ada 3 ya. Makanan utama kita ya. Karbohidrat dan protein itu harus dipecah di lambung dulu supaya bisa masuk dalam darah. Jadi kalau karbohidrat jadi glukosa baru di dalam darah. Protein dipecah oleh asam lambung jadi asam amino baru masuk dalam darah. Kalau ini gagal dipecah jadi feses. Artinya nggak ada gunanya. Artinya dalam darah akan rendah gula, akan rendah asam amino. Jadi feses. Kita punya lemak kan, satu lagi lemak. Lemak ini dalam lambung dipecah di anu aja, tapi masih masuk dalam darah kita tetap lemak lagi. Nah, padahal sel maunya asam lemak. Jadi lemak ini pemecahannya terjadi di dalam darah, bukan di lambung. Tapi untuk memecah lemak ini butuh enzim, namanya lipoprotein lipase. Nah sekarang bayangkan, saya makan tempe. Tempe itu kan ada lemaknya, lemak tempe, lemak kedelai, minyak kedelai, ada protein kedelai, ada karbohidrat dari kedelai. Jika lambung saya benar, maka protein kedelai akan jadi asam amino kedelai, masuk dalam darah saya. Karbohidrat kedelai akan jadi glukosa dan masuk ke dalam darah saya. Lemak kedelai masuk dalam darah saya, belum masuk. Begitu ketemu sel nih, begitu dia minta gula, oh ada gula. Begitu asam amino, oh ada asam amino. Begitu dia minta asam lemak, nggak ada. Darah bawahnya adalah lemak, trigliserid. Ya, lemak itu trigliserid. Ya. Si sel maunya apa? Asam lemak, bukan trigliserid. Ini kegagalannya karena tadi asam lambung tidak memproses ya. Begitu dia minta asam lemak, di dalam darah adanya trigliserid, ya kan? Maka tubuh langsung membuat enzim. Enzim itu bernama lipoprotein lipase. Enzim terbuat dari apa? Asam amino. Asam dari mana? Dari tempe yang protein tempe yang dipecah oleh asam lambung. Kalau selesai kan? Nah sekarang kita bayangkan, simulasikan. Asam lambung saya netral. Karena obat mah. Karena obat netralin. Asam lambung. Nah, akhirnya saya makan tempe nih. Karbo tempe sebagian nggak dipecah. Protein tempe nggak dipecah. Jadi feses. Lemak tempe masuk dalam darah. Ingat, karbo jadi feses, protein tempe jadi feses. Akhirnya dalam darah saya rendah asam amino, ya kan? Tapi lemak tempe masuk. Nah, begitu sel itu minta minyak tempe, asam lemak tempe, adanya trigliserid tempe. Dia minta dong pemotongnya. Pemotongnya adalah enzim. Apa bahan baku enzim? Asam amino tempe. Dicek, nggak ada. Jadi feses. Ya sudah, nanti numpuk. Nah, sekarang darah kita itu, Bang Helmi, itu bawa oksigen dan bawa bahan bakar. Sekarang kita lihat di mobil. Mobil itu bahan bakar dan oksigen ketemu di mana? Kan di dalam piston. Darah kita enggak. Di sepanjang pipa bahan bakar itu ada oksigennya. Artinya apa? Ini begitu makanan masuk dalam darah kita, ini tidak boleh lama-lama. Ini harus segera masuk ke dalam sel. Oksigen nanti ketemu sel di mitokondria.
pembakaran di mitokondria. Pembakaran tidak boleh terjadi di luar mitokondria. Mitokondria adalah ruang bakar sel, kayak piston mesin mobil kita. Ya. Nah, begitu. Jadi bayangkan, jika lemak hari ini dalam tas saya lemak atau triglycerid dari pempek bulan lalu, kira-kira ada ketemu oksigen terus tuh. Ya. Kan terjadi kebakaran, namanya oksidasi parsial namanya. Begitu terjadi kebakaran tadi itu secara parsial, maka akan ada inflamasi di dalam pembuluh darah. Datanglah makrofag. Dia makan, pluk, makan. Banyak jumlahnya, Bang Helmi. Yang dimakan. Iya banyak. 1 sendok makan minyak goreng itu banyak jumlah molekulnya itu. Coba dihitung aja. Banyak sekian juta triliun Ya. molekul. Ya, molekul kita bicara. Dimakan makrofag. Nah, makrofag itu makan banyak lemak yang gagal dipecah itu, dia bentuk foam cell. Jadilah plak. Jadilah plak. Nah, plak itu, jadi ring jantung itu semua dari situ. Ya, karena pembuluh darah menyempit. Akibat kegagalan memecah lemak tadi. Akibat apa? Tertarik lagi. Ada 2 hal akibatnya, dari lambung yang gagal memecah. Yang kedua, Anda salah makan minyak. Minyak yang terhidrogenasi tadi saya sampaikan, kayak creamer, non dairy creamer tadi. Lemak yang terpolimerisasi dari akibat kita memasak makanan berulang-ulang. Makin enak kan? Kayak rendang gitu ya. Minyak jelantah. Minyak jelantah. Gitu. Saya makannya pakai minyak jelantah. Nah, enak itu. Enak sekali kan. Nah itu terpolimerisasi. Jadi kita nggak tahu. Jadi akibat lampu netral, tidak tahuan tata cara masak tadi jadi satu. Pelak masuk. Dan itu gagal. Itulah kita melanggar algoritma sang pencipta. Nah tapi jangan khawatir. Allah itu membuat skema lain. Dan disebutkan oleh ilmu pengetahuan. Contoh di makrofag yang jadi plak itu. Apakah bisa diambil? Bisa. Ternyata bisa, ada transporternya, namanya ATP binding kaset A1. Cuman dia butuh zat yang ngambil, namanya ApoA1. Dibuat dari mana? Di dalam usus halus, ya, dalam plasma sama di liver. Cuman dia butuh bahan baku. Itu kami sematkan di AG sereal. Itu singkatnya begitu. Begitu lama bagi, saya minta dia makan manusia, ada cara makannya, cara masaknya, dibawa, ngambil lah itu, diambil, tung, dibakar. Selesai. Makanya ada kesembuhan. Canggih manusia itu. Semakin dalam kita asal kita tahu caranya. Caranya itu kita ajarkan. Jadi asupan apa yang diperlukan, asupan apa yang harus dihindari. Kita belajar Krebs cycles. Anda paham nggak Krebs itu? Kalau belum paham ya nggak ada debat. Karena biokim dasar. Itu. Udah berapa orang yang berhasil diobatin atau mungkin punya catatan atau udah menjadi pasien atau menggunakan ini apa manfaat? Case report kami itu yang terdata yang taat dari report kami itu ada sekitar ratusan orang. Ada case reportnya. Data dari pasien dari sekian ribu orang. Dokter kami kan banyak dokter kami yang nggak pernah di total. Nanti kami compile semua ada berapa ribu orang. Mungkin ada 10 ribuan ada itu nasional. Cuma kan kita publikasi secara massal ya. Cuma kita kasih case report ada. Jadi perjalanan pasien masuk sehingga 4 bulan di wisuda lulus selamat, Anda sudah lulus diabetes sembuh itu ada. Berdasarkan kan banyak sekali yang sembuh ya, dibantu oleh Mas Iwan ya. Alhamdulillah. Jadi kami dan tim ya. Artinya saya kan bukan dokter, tapi saya memberikan tentang suatu kajian. Teman-teman dokter dan terapis yang punya hak untuk ngobatin menggunakan cara ini ya mereka ada kesembuhan. Karena ilmu kami ini tidak tentang dengan medis, karena emang beliau waktu belajar di kuliah kan dia belajar tentang biokim dan sebagainya, tapi banyak kan tidak paham saja. Tapi kalau Anda pakai kecap, resin melat tadi AGE, Advanced End Product, akil amid dan sebagainya, itu udah tahu, semua orang pangan tahu, tapi dia nggak tahu di mana aplikasinya. Hal kecil itu. Tapi sehari-hari. Tempe bacem tadi. Nah, tempe bacem. Contoh mau bacem jangan pakai gula merah, pakai gula pasir, nggak apa-apa. Kalau tadi Wan apa ininya? Istilahnya tuh kalau di resin melat. Jadi reaksi antara protein gugus NH3 ketemu dengan gugus gula. Yang akibatnya membuat satu ikatan glycation antara protein dengan gula kuat. Nah, membuat endingnya jadi advanced glycation end product. Itu senyawa radikal ya, yang dia reaktif sekali, yang tidak bisa dipecah oleh sistem metabolisme tubuh kita. Jadi gini Bang Emi, jadi gini, sel itu pada saat ketemu dengan glukosa, dengan asam amino, ini mempunyai pintu berbeda. Pintunya? Berbeda. Jadi glukosa sendiri masuk, asam amino masuk. Nah, contoh begini, Bang Helmi dengan istri masuk ke toilet suatu hotel. Karena di suaminya berpisah kan. Kalau perempuan ke sini, karena banyak gandengan sama istri di borgol. Ini kemana kita ini? Nggak bisa. Dia sama begitu. Jadi ini katanya kuat sekali. Jadi dia nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk.
masuk. Terus di dalam darah ada oksigen. Iya. Ya kau bakar ya. Liver fungsi, ya, liver harus mati. Nggak ada fungsinya ya. Nggak ada fungsi dan beracun. Beracun. Ya beracun. Akhirnya dan dia bereaktif sekali. Jadi makanya nanti kita belajar tentang di kardus itu dasar kami di biokim dan di gugus kimia organik dasar. Jadi pada saat kita belajar sana kita tahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Secara sifat dari molekul itu harus tahu selama kita masih hidup di dunia. Dan satu lagi Pak Helmi, selama hidup di dunia ini kita harus paham bahan bakar mesin kita, sel kita. Ya, bahan bakar sel tapi di tingkat ruang bakarnya. Kalau seorang driver ya bicara mobil, maka dia harus tahu mesin saya itu mesin injection, maka bahan bakar saya adalah bahan bakar cair yang harus bisa disemprotkan di dalam ruang bakar. Itu harus tahu dia. Ya kan? Sama juga dengan tubuh kita. Sel kita itu bahan bakar yang di ruang bakar dia adalah asetil-CoA, CH3CO-CoE. Itu wajib tahu dulu. Apa seperti itu? driver. Apa itu nanti terjadi di konsep kanus. Saya sering sampaikan ke masyarakat. Anda pahami itu asetil-CoE, ingat-ingat selama masih hidup di dunia. Itu aja. Nanti di akhirat beda lagi, saya nggak tahu apa. Bayaran sih, nggak perlu makan lagi juga. Nanti kita runut dari situ ketemu dari sini ketemu. Kalau gini itu kita cut, sakit kita. Nah, udah itu aja. Kalau mau sembuh, balikin. Wow, ini kita udah satu jam nih. Keren. Kita udah ilmu sekarang berkembang. Jangan dibongkar semua. Ya jelas di buku ini ada semua deh. Ada semua nih, sebagian. Ya. Tapi ini konsep Karnus. Ini fundamental. Pendekar Nusantara katanya. Nanti kundang Karnus kita bongkar semua itu. Oke, jadi ada seminarnya, ya ada websitenya, ada di IG juga ya, ada akunnya. IG, jadi konsep Karnus. Konsep Karnus official. Ya, kalau di IG. Kalau di website konsepkarnus.com. Ya, Anda bisa tanya-tanya. Jadi sahabat saya pikir penting. Saya hari ini ya banyak sekali yang selama ini ternyata salah. Ya stigma yang salah bahwa diabetes tidak bisa sembuh, kanker apalagi ternyata semua Allah itu menciptakan penyakit pasti ada obatnya. Ada pasangannya juga pasti ada. Semuanya diatur berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Jadi banyak hal. Dan di Karnus kita juga, dan banyak sekali hal-hal yang kita makan selama ini ternyata itu bahaya. Bahaya karena cara masaknya, cara pemilihannya, cara timingnya. Ya kayak tadi kecap, kayak gula merah, saya kaget-kaget juga tuh. Jadi menurut saya mari kita hidup sehat karena sehat itu penting. Dan butuh ilmu itu. Iya. Karena sakit itu lebih mahal daripada sehat. Betul ya. Jadi ini dikasih kamar yang VIP, saya yakin nggak mau. Jadi semoga ini bermanfaat. Jadi dan ada produknya. Jadi di konsep Karnus sudah menyediakan apa juga yang harus diasup. Ada suplemen, ada beras, bekatul segala macam yang baik untuk dalam rangka memperbaiki sel-sel kita ya. Dan saya percaya bahwa memang saya tahu betul bahwa manusia itu terdiri dari triliunan sel. Jadi sakit, sehat itu tergantung kepada organisasi selnya. Kalau dibikin ngawur ya ngawur, ya kan? Jadi itu dia. Dokter Edi, ada yang ingin disampaikan mungkin? Baik, yang saya sampaikan cuma sedikit atau satu ya. Sadar dan sadarlah bahwa sumbernya penyakit ada di lambung dan itu sudah ada hadisnya kita kalau beragama. Oke, ya. Konsep Karnus itu sangat sekali ya. Iwan ya, ini junior saya, juga seorang penemu yang sangat luar biasa, punya concern untuk bagaimana menolong banyak orang ya, Wan. Jadi bahwa banyak sekali atau hampir semua penyakit itu berasal dari lambung. Nah, banyak orang mistreatment tentang lambung. Ya, apalagi penderita GERD ya. Jadi kadang-kadang begitu sakit itu yang dikonsumsi adalah obat-obat yang justru mematikan fungsi lambung. Padahal lambung itu, terutama asam lambung itu sangat diperlukan untuk mengkonversi, merubah. Ya, tadi yang dikatakan karbohidrat. Ya, ada dibutuhkan jadi glukosa ya. Jadi protein menjadi asam amino, ya karbohidrat menjadi glukosa dan diperlukan juga lemak menjadi asam lemak. Secara nggak langsung. Jadi itu dibutuhkan. Tidak boleh diganggu itu supaya metabolisme kita tidak terganggu. Mas Iwan, ada yang ingin sampaikan? Ya, sehat butuh ilmu, maka kita harus belajar. Oke. Ada seminarnya, ada online-nya. Ya, jadi silakan ikutin. Saya senang banget karena kalian juga ya. Jadi video saya sharing tentang bagaimana cara hidup sehat ya. Mari kita tetap menjaga supaya kita sehat, karena sehat itu
sangat mahal menurut saya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.